Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Pemirsa, kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang kedua di tahun 2025 ini dengan judul Bangsa-Bangsa bagian yang kedua. Namun sebelum kita mempelajarinya, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini, sehingga iman kami semakin bertumbuh, kebenaran-kebenaran menjadi bagian kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa-bangsa bagian yang kedua. Ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, sejarah manusia penuh dengan peperangan, penganiayaan, dan penipuan. Bangsa-bangsa yang kuat menghancurkan bangsa-bangsa yang kecil. Dan terlalu sering kekuasaan duniawi mengalahkan hikmat dan keadilan. Salomo dalam kitab Pengkhotbah melihat hal yang sama. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat yang 16. Bagaimana pelajaran ini akan membahas akan kondisi dari kehidupan manusia, terutama dalam bangsa-bangsa ini? Pelajaran hari Minggu dengan judul Perintah Paling Pertama. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat merupakan perintah pertama yang diberikan kepada manusia. Namun bagaimana beberapa pengetahuan bisa dilarang? Bukankah selalu berguna untuk mengalami dan mengetahui lebih banyak? Perintah dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Manusia haruslah meresponnya dengan menerima kasih karunia Allah, menikmati karunia-Nya, dan menahan diri untuk tidak memakan buah dari pohon larangan. Karena janji kehidupan dan kematian dari perintah itu adalah pasti. Tuhan bermaksud mendidik umat-Nya secara menyeluruh sambil menyelamatkan mereka dari penderitaan jangka panjang yang beberapa pengetahuan sebabkan. Seperti apa yang kemudian akan terjadi ketika orang memilih untuk memerintah diri mereka sendiri daripada dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ribuan tahun kemudian, ketika Israel meminta seorang raja, mereka akan mengalami konsekuensi pilihan itu. Raja-raja Israel menjadi semakin jahat. Umat perjanjian Tuhan menjadi begitu duniawi dan begitu jauh dari tujuan mereka. Rangkaian kerajaan yang digambarkan dalam penglihatan kitab Daniel merupakan dakwaan terhadap bangsa-bangsa kafir, tetapi juga merupakan dakwaan atas kegagalan Israel, penolakan mereka untuk mengikuti perintah Tuhan. Dengan demikian, kita menyaksikan konsekuensi dari mengesampingkan karunia Allah dengan melanggar perintah pertama di Eden hingga saat ini, sebuah perbedaan mencolok antara kerajaan dunia ini dan kerajaan Tuhan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Daniel 2. Nubuatan dalam Daniel 2 ayat 31 sampai dengan 35 tentang sebuah patung dengan berbagai unsur logam dan
terakhir besi bercampur dengan tanah liat merupakan panorama sejarah dunia dari zaman Daniel abad ke-6 sebelum Masehi hingga akhir zaman. Pameran Paris tahun 1900 merupakan pertunjukan optimisme yang luar biasa tentang masa depan. Dengan semua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, banyak masalah terburuk umat manusia akan berakhir. Ketika umat manusia memasuki abad ke-20, di antara banyak pemikir ada optimisme besar bahwa cita-cita pencerahan seperti kesempurnaan manusia dan kekuatan nalar akan mengantarkan era baru yang indah bagi umat manusia. Namun, Perang Dunia Pertama dengan cepat menghancurkan mimpi-mimpi itu. Dan pada akhir abad ke-20, kita telah kehilangan lebih dari 200 juta orang karena peperangan. Kita mungkin telah maju dalam pengertian teknologi, tetapi tentu saja tidak dalam pengertian moral. Dr. Martin Luther King Jr. berkata, kita memiliki peluru kendali, tetapi manusia-manusia tak terkendali. Saudara, banyak pelajar nubuatan telah memperhatikan bahwa logam dalam Daniel 2 beranjak dari yang paling berharga menjadi yang paling tidak berharga. Emas lebih berharga dari perak. Perak lebih berharga dari tembaga. Dan tembaga lebih berharga dari besi. Sampai kita berakhir dengan hanya besi dan tanah liat. Apa yang dipandang sebagai era baru yang indah bagi manusia, pada akhirnya akan menjadi kehancuran. Tepat seperti nubuatan Daniel pasal yang kedua. Meskipun dalam beberapa hal keberadaan manusia telah meningkat seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin, Karl Marx, dan para pemikir abad 19 lainnya, setidaknya pada tingkat fisik, namun siapa yang benar-benar dapat melihat ke masa depan untuk masa depan dunia ini? Sebagai orang beriman, kita bersyukur akan semua peringatan yang diberikan Alkitab mengenai semua peristiwa yang akan terjadi mendekati kesudahan zaman seperti deru perang, kelaparan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 3. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Saudara, Daniel melihat subjek yang sama seperti Nebukadnezar, Daniel pasal 2, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, Daniel pasal 7. Serangkaian bangsa muncul dari laut akibat dari angin yang menggerakkan air. Ombak atau laut yang bergoncang menggambarkan perselisihan di antara bangsa-bangsa. Ini bisa kita dapat baca atau mengerti dari Mazmur 65 ayat 6 sampai dengan 9, Yesaya 17 ayat 12 sampai dengan 13, dan Yeremia 46 ayat 7 sampai dengan 8. Bangsa-bangsa ini berada dalam keadaan perselisihan yang berlanjut, menyebabkan pergeseran kekuasaan yang terus-menerus di antara mereka, di antara bangsa-bangsa itu. Sementara itu, tanah perjanjian setidaknya untuk satu jangka waktu tertentu sebagai satu pulau kedamaian dan keamanan di tengah lautan kerajaan bangsa-bangsa, sebuah bangsa suci yang didirikan di atas dasar pemerintahan Tuhan yang kokoh, berlawanan dengan bangsa-bangsa yang kacau di sekitarnya. Daniel menyaksikan kekacauan peperangan bangsa-bangsa kafir dari pantai ketika tiba-tiba binatang buas mulai datang ke darat ke wilayahnya.
Dimulai dengan dominasi Babilonia, umat perjanjian Tuhan tidak pernah lagi menikmati otonomi yang lengkap atau bertahan lama. Hilangnya otonomi bagi umat Allah saat ini akan tetap ada sampai akhir zaman hingga berdirinya kerajaan Allah. Saudara, meskipun secara historis beberapa negara lebih baik daripada yang lain dan beberapa era lebih damai daripada yang lain, sebagian besar sejarah negara, bangsa, dan kerajaan hanya berpindah dari satu tragedi ke tragedi lainnya, dari satu penindas ke penindas lainnya. Dan seringkali ini semua dilakukan di bawah penguasa yang hanya mengklaim niat terbaik untuk rakyatnya sendiri. Betapa berbedanya dengan aturan yang Tuhan inginkan bagi umatnya, andai saja mereka memilihnya. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Antara Bumi dan Laut. Bumi adalah gambaran tempat yang stabil, didirikan di atas pemerintahan Tuhan. Laut mewakili kekacauan bangsa-bangsa yang tidak stabil yang dibangun atas kesombongan manusia. Naga dalam Wahyu 12 ayat 15 menggunakan air untuk menganiaya wanita atau gereja. Seperti yang telah kita lihat, dalam nubuatan air sering melambangkan pemerintahan duniawi dan huru-hara serta kekacauan yang sering menyertainya. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana iblis dapat menggunakan orang banyak yang didorong oleh para pemimpin mereka untuk menganiaya umat Tuhan sepanjang sejarah gereja. Wahyu 12 ayat 16 merujuk pada migrasi orang-orang percaya yang dianiaya ke dunia baru atau gambaran dari bumi yang menyelamatkan orang-orang percaya yang teraniaya. Ini menunjuk kepada berdirinya Republik Amerika yang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang teraniaya dari Eropa di abad pertengahan. Untuk waktu yang lama, Amerika telah menjadi tanah kebebasan beragama bagi jutaan orang yang tertindas secara agama di dunia. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini, waktu pertama kali muncul terlihat seperti domba. Namun, suatu hari nanti ia akan berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13 ayat 11. Amerika Serikat yang selama ini menjadi mercusuar kebebasan beragama bagi yang teraniaya, suatu saat nanti akan menjadi penganiaya agama yang dominan. Ini adalah contoh lain dari apa yang terjadi ketika umat manusia memilih untuk memerintah dirinya sendiri daripada diperintah oleh Tuhan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Bernubuat Lagi. Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara, malaikat dalam Wahyu pasal 10 berseru dengan suara nyaring, seperti yang dilakukan oleh 3 malaikat di Wahyu 14 dan malaikat di Wahyu 18. Ini adalah momen yang mendesak dalam sejarah ketika pekerjaan umat sisa ditunjukkan kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu 10 ayat 11. Malaikat itu memegang sebuah buku kecil. Wahyu 10 ayat 2. Kemungkinan besar kitab Daniel 12 ayat 4 yang terbuka untuk pertama kalinya setelah berbagai generasi. Satu kakinya berada di laut dan satu kaki yang lain di bumi. Ini mengacu pada gagasan bahwa pekabaran tersebut mencakup seluruh dunia untuk semua bangsa. Dunia pada akhirnya akan diterangi dengan kemuliaan Allah dan pekabaran terakhir dari Wahyu 14 dibawa kepada semua orang.
Tugas kita sebagai gereja adalah untuk memberitakan Injil di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat yang ke-14. Dalam Daniel 2 ayat 34, ayat 35, ayat 44, dan ayat 45 dijelaskan bahwa semua kerajaan duniawi ini akan dimusnahkan tanpa jejak dan warisan buruk mereka yang tertinggal, dan akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal, di mana dosa, penderitaan, penyakit, kejahatan, dan kematian tidak akan pernah muncul lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat merupakan perintah pertama yang diberikan kepada manusia. Yang kedua, apa yang dipandang sebagai era baru yang indah bagi manusia, pada akhirnya akan menjadi kehancuran, tepat seperti nubuatan Daniel pasal 2. Yang ketiga, hilangnya otonomi bagi umat Allah saat ini akan tetap ada sampai akhir zaman, hingga berdirinya kerajaan Allah. Yang keempat, iblis dapat menggunakan orang banyak yang didorong oleh para pemimpin mereka untuk menganiaya umat Tuhan sepanjang sejarah gereja. Yang kelima, tugas kita sebagai gereja adalah untuk memberitahukan Injil atau untuk memberitakan Injil di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat, akal budi, Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengetahuan bagaimana akhirnya sejarah dunia ini akan terjadi. Berkati pemirsa, berkati kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus mempelajari, menggali, dan kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi dasar iman percaya kita. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita.